Safia Safitri dengan NIM G2010940. Saya di sini ingin memberikan salah satu contoh dari pidato persuasif dengan metode eks kontemporer. Adapun videonya sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desi Hasdia, SSI MIKOM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Retorika dan Public Speaking. Dan juga seluruh rekan-rekan saya yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan dan rahmatnya serta karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato pada hari ini dengan tema pendidikan di masa pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, infeksi akibat virus corona atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, yaitu pada akhir Desember 2019. Virus ini adalah salah satu virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Virus ini menular dengan sangat cepat dan juga menyebar ke seluruh hampir negara di dunia, termasuk Indonesia. Sampai akhirnya WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Kehadiran pandemi ini tidak hanya berdampak bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perekonomian, pendidikan, dan juga kehidupan sosial di masyarakat seluruh dunia. Hal ini juga menyebabkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial terhadap seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas pendidikan di Indonesia. Karena hal ini yaitu sebagai rangka menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan berubah secara drastis. Akibat dari pembatasan aktivitas masyarakat, untuk memutuskan penyebaran ini, akhirnya memaksa perubahan dari pendidikan yang biasanya belajar dari bangku sekolah menjadi pembelajaran dengan sistem online. Sistem pembelajaran ini tidak secara tatap muka langsung dilaksanakannya, melainkan mengandalkan jaringan internet untuk melakukan pembelajarannya. Pembelajaran dengan sistem daring ternyata tidak mudah seperti yang dibayangkan. Banyak tantangan dalam menerapkan sistem pembelajaran ini. Contohnya, yaitu kendala dari sulitnya mengakses jaringan internet, sehingga peserta didik kesulitan untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Apalagi bagi peserta didik yang rumahnya jauh dan tinggal di daerah pedesaan, mereka kesulitan untuk mengakses jaringan-jaringan internet. Selain dari dampak negatif, ada juga sebetulnya dampak positif dari pembelajaran daring ini. Contohnya yaitu seperti pembelajaran yang lebih menyenangkan, fleksibel, singkat, dan juga hemat waktu dibandingkan ke sekolah formal. Tetapi, bagaimanapun pembelajaran daring ini dianggap kurang efektif, sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar kehidupan sosial di masyarakat dapat kembali normal. Begitu pula dengan pendidikan. Sebagai solusi dari kurang efektifnya pembelajaran daring, pemerintah memberikan kebijakan agar pembelajaran dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembelajaran daring dan luring, yaitu dengan cara hybrid learning. Lewat hybrid learning ini, maka diharapkan bisa mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Tetapi dengan syarat vaksinasi oleh
peserta didik. Maka dari itu, untuk mendukung solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pada bidang pendidikan, mari kita untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun. Selain dengan menerapkan protokol kesehatan, juga dalam rangka memperkuat kekuatan dan meningkatkan kekebalan tubuh kita, mari kita mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang sudah diatur oleh pemerintah sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, kita tidak akan merasa sakit atau hanya akan mengalami sakit dengan gejala yang ringan dan juga tidak menjadi sumber dari penularan ini. Maka dari itu, mari kita sukseskan kegiatan vaksinasi ini sebagai upaya untuk memulihkan kehidupan sosial di masyarakat, terutama pada bidang pendidikan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu, saya mengajak seluruh rekan-rekan untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan juga terus menerapkan protokol kesehatan serta melaksanakan vaksinasi COVID-19 di masa pandemi COVID-19. Sekian pidato hari ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata dan pengolahan kalimatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya adalah salah satu contoh dari pidato persuasif yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.